cahaya kepada kita, cahaya pada rohani kita, cahaya pada anak keluarga kita, sehingga kita bisa terus dapat menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan mengikuti panutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya salawat dan salam senantiasa kita persembahkan buat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang terindah, yang terharum, terkhusus, terfokus buat beliau. Mudah-mudahan kita nanti bisa duduk dekat dengan beliau. Mudah-mudahan kita dapat bermimpikan beliau. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaat dari beliau, dan sehingga kita bisa bahagia di dunia sampai akhirat. Insya amin ya rabbal alamin. Para muhtarabun, kita banggakan Ayahanda Bapak Haji Mulyadi Mustafa SHM dan juga Ibunda Haja Dariyati SE. Mudah-mudahan kita doakan mereka berdua, keluarga besar mereka berdua selalu diberikan kenikmatan, selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga terus dapat beribadah kepada Allah SWT, terus dapat berdakwah, membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Dan juga semua ayah-ayahnya semua yang telah datang lebih dulu dari kita malu terlambat akhirnya. Ya, anda sudah datang pagi-pagi, meninggalkan kesibukan tidur pagi, meninggalkan rutinitas ngantuk pagi, tapi hadir di majelis ini. Ya, mudah-mudahan ayah-ayah semua terus diberikan taufik hidayah, terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan disampaikan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan juga segenap ibunda-ibunda, masya Allah, yang seragam hari ini, yang semangat, energik, ya. Mudah-mudahan semangatnya, energiknya dalam keadaan puasa. Ya. Hari ini semuanya puasa, insya Allah. Hari ini insya Allah semangat ibadahnya, insya Allah. Mudah-mudahan ibunda semuanya terus diberikan afiat, sehingga terus dapat ibadah kepada Allah, berkhidmah kepada keluarga, berkhidmah kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Alhamdulillah, di hari yang ke-8 kasih doa terus. Ada di grup kan ada doanya. Allahumma rizukni, doanya di hari ke-8 ya. Allahumma rizukni rahmatan lil aitam, ya, wa it'amat ta'am, wa ifsya'as salam, ya, dan seterusnya, ya. Terus jadi dibaca doa-doa yang keseharian kita dibaca, zikir-zikir yang telah diberikan, yang ada, yang kita ketahui di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita tidak ada sesuatu yang luput dari kita, sehingga kita dapat melakukan semua amalan-amalan zikir-zikir, kita dapatkan semua, kita amalkan semua. Jangan masalah dunia nanda kelewatan. Cepat selamat hari ini sinetron agak habis. Cepat hari ini gajian, lupa. Cepat hari ini dapat sembako. Cepat hari ini dapat THR. Cepat ini. Giliran dunia tak mau ketinggalan. Giliran urusan dunia. Apalagi bab fulus, bab apa fulus, bab dunia, anak ketinggalan, harus dapat. Padahal yang dibagikan tak seberapa, tapi kita menggebu-gebu untuk dapatkannya. Dapat satu gedung, dapat satu bulog, berebut. Tapi urusan dunia, tapi urusan akhirat kadang kita enggan dan malas mikir untuk tidak melewatkannya. Padahal inilah yang menjadi kebahagiaan kita, amal kita, kesenangan kita. Ada apa? Amalan-amalan, zikir-zikir, pekerjaan-pekerjaan akhirat, ibadah yang menyebabkan kita akan menjadi bahagia, senang, insya Allah. Oleh karena itu, ya, jadikan
apa saja yang lewat, apa saja yang kita tahu, apa saja yang diberikan itu dari amalan dan zikir ibadah, semuanya dapat kita lakukan. Karena orang yang mengetahui belum tentu dia akan mengamalkannya, dan orang yang mengetahui belum tentu bisa melakukannya, dan orang yang melakukannya belum tentu bisa banyak untuk mempraktekkannya. Ya, kita sehat, kita afiat, tapi untuk sholat tahajud 10 rakaat tak kuat. Ya, kita sehat, ataupun orang kaya banyak duitnya, tapi dia nak sedekah 10 juta sehari tak sanggup. Sayang, habis satu kan. Ya, ada ya, itu mereka orang para sahabat dulu semua hartanya dibagikan. Nah, kita sehat, kita kuat, ya. Tapi kita untuk menghabiskan waktu kita untuk ibadah kita tidak bisa. Ustaz, kami ada gawe sih, kami bekerja. Nah, itulah. Nah, tapi oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini, ya, kita masih diberikan kesehatan, maka lakukanlah. Diberikan kemampuan, maka kerjakanlah dengan semaksimal mungkin. An-nazar, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan mendatangkan syahwat atau nafsu. Ya. Kelemahan nyimak tadi, baik di TV, di HP, langsung live-nya dengan melihat seseorang, dengan nafsunya, maka bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Bersihkan mata kita, bersihkan lisan kita tadi dari bohong dan dari menggunjing dan mengadu domba. Maka niscaya puasa kita akan bagus, puasa kita akan sempurna. Ya, jangan jadi wong ikut tadi, tukang bohong, tukang tipu, ya, tukang adu domba, tukang gosip, ya. Dan juga tukang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan mendatangkan nafsu, maka pahalanya bakal habis baik. Ya. Dia senang lain orang yang berpuasa sungguh-sungguh itu dengan orang yang berpuasa hanya puasa saja, bukanya lain, berbukanya senang, yang gembira, ya puasanya agak lesunya, lemesnya. Tapi kalau orang yang berpuasanya namun pahalanya habis, itu beda. Ya, semangatnya dari pagi sampai sore itu energik terus. Nah, ini. Ya, kalau kita demikian berarti kita harus curigai diri kita. Nah, kita jangan nyinggung, jangan curigai orang. Ya, namanya cerudian. Ya. Diri kita kalau kita nih segernya aku nih dari pagi sampai sore, nah, mungkin aku nih begini, mungkin aku nih galak dengan syahwat, dengan nafsu, mungkin aku galak berbohong hari ini, mungkin galak tadi hari ini menghibang gosip dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ulama itu kalau lihat dirinya itu mencurigakan, maka dia introspeksi pada dirinya, takut pahala puasanya habis. Ya. Kalau kita takut duit kita habis, ya. Mereka tidak takut hartanya habis. Nabi Muhammad yang membuat orang kafir itu masuk Islam, kenapa? Bersedekah, tidak takut habis hartanya. Ya. Datang kepada kaumnya, dipanggil kaumnya semua, hai kaumku, datanglah kepada orang yang tidak pernah takut habis hartanya. Menunjuk sedekah kepada uang, bukan siko kambing, bukan duit 100, tapi 40 kambing diunjuk siko uang. Rasulullah orang yang paling hebat sedekahnya, sedekah tidak pernah takut hartanya habis. Walaupun habis, Rasulullah hartanya dia tidak takut. Ya. Beliau hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau ada makan, ada makan. Tidak ada, beliau tidak makan atau berpuasa. Orang yang dalam keadaan miskin, hatinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam keadaan susah, lebih tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun juga kalau seorang dalam keadaan kaya ataupun orang dalam keadaan berlebihan, kemudian dia suka bersedekah, dia gemar bersedekah, itu juga bisa menyebabkan dia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya orang yang kaya itu bisa mendekatkan kepada surga kalau dia
bisa bersedekah kalau dia gemar bersedekah. Dan yang berikutnya adalah al-yaminul kadhibah, orang yang suka bersumpah palsu kalau di dalam keadaan puasa, maka habislah pahala puasanya. Dan yang berikutnya adalah al-qaul zur, yang berucap ngomong kotor, ngomong kotor walaupun lata. Cuman lata ini udah kebiasaannya. Latanya ya Allah, astagfirullah, innalillah. Dia latanya nyebut kalau yang kotor-kotor disebut kalau binatang kandang itu adalah kandang kalau disebut kalau ngomong kotor sudah biasanya. Kenapa lata? Cuman Ustaz lata cuman sudah tetap kalau dia 10 kali lata ngomong kotor, maka pahalanya makanya jangan kelemahan lata itu ngomong kotor. Nah itulah di antara puasa kita bisa habis pahalanya dikarenakan beberapa hal tadi yang dilakukan oleh seseorang. Pertanyaannya sampai di mana kita bisa mempertahankan pahala puasa kita selama ini? 8 hari ini apakah ada masih pahala puasa kita? Apakah kita dapatkan pahala puasa kita? Apakah pahala puasa kita hilang? Habis dikarenakan kesalahan-kesalahan kita. Kalau ngomong kita tidak tahu, sudah lama di majelis. Kalau kita ngomong tidak tahu, sudah lama dewasa. Apalagi sudah punya cucu. Masih ngomong tidak tahu. YouTube ada, TV ada. Tapi karena mungkin kekurangan dan kealpaan kita, sehingga kita masih melakukan pekerjaan yang bisa mengurangi, menghabiskan pahala puasa kita. Kalau orang yang pahala puasanya tidak sah, dia masih ngerasa salah. Tapi orang yang pahalanya tadi sah, puasanya sah, tapi dia tidak merasa salah. Alhamdulillah hari ini puasa, udah 8 hari puasa. Kita ngomong demikian, tapi kita tidak tahu, tidak merasa salah bahwasanya kita telah melakukan hal-hal yang dapat menghabiskan pahala puasa kita. Allah berikan kepada kita dengan sempurna, insya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada menggosip, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kebiasaan ngomong kotor, dijauhkan dari mengadu orang, dijauhkan dari memfitnah, dijauhkan dari melihat dengan nafsu kita, dijauhkan dari dusta dan lain sebagainya, sehingga pahala kita, puasa kita betul-betul yang menghadirkan kebaikan buat kita. Jadi orang-orang yang soleh, mereka itu menjaga dari hal-hal yang tadi, sehingga dia betul-betul terbiasa untuk menjaga semuanya, menjaga anggota tubuhnya dari yang tidak baik tadi. Karena aku takut pahalaku tidak dapat pahala, aku takut pahala hilang, aku takut tidak dapat pahala puasanya, percuma saja begini-begini. Sehingga mereka bulan suci Ramadan, mereka betul-betul tidak melakukan itu semua. Dan itulah yang mereka biasakan dalam keseharian mereka. Sehari di luar Ramadan, mereka tidak pernah ngadu domba, tidak pernah berdusta, tidak pernah mereka itu ngomong kotor, melihat dengan nafsu dan lain sebagainya tadi, tidak pernah. Sehingga mereka betul-betul merasakan kenikmatan, betul-betul berada dalam kenikmatan, dalam ibadah, dalam kebaikan, dikarenakan keseharian pun mereka baik. Orang yang jauh daripada dosa tadi, seperti tadi, itu seperti orang yang berhias. Orang yang berhias, menjaga diri, belum berhias, menjaga diri. Beda ada orang yang biasa jaga diri dengan orang yang tidak biasa jaga. Kalau orang yang suka menjaga rapi, pakai baju setrikahan, pakai kerudungnya daunnya, pakai kacamatanya bersih, pakai bajunya warnanya pas dengan kerudungnya, tidak bajunya pink, kerudungnya biru, tidak bajunya putih, kerudungnya coklat, beda-beda, tidak rapi. Nah, orang yang menjaga dari dosa, orang yang tidak melakukan dosa adalah orang yang menjaga seperti orang yang menjaga diri.
Ya. Dan orang yang beribadah dan disertai dengan menjaga diri seperti orang yang berhias. Ya. Jadi kalau kita bisa menjaga diri tadi, kemudian kita berhias, pakai makeupnya, ya, pakai makeup yang mahal, pakai makeup yang begini, yang begitu, pakai makeup hari dingin, pakai makeup setelah wudhu, setelah mandi dan seterusnya. Ya, maka ibadah kita itu dengan ibadah kita itu seperti orang yang berhias. Sudah menjaga diri, kemudian berhias, maka akan tambah cantik rupawan orang-orang tersebut. Dan itulah ya ibadah di bulan suci Ramadan ya bagi mereka-mereka yang menjaga dari dosa dan kesalahan, baik lisan ataupun perbuatan, dan kemudian ditambah dengan ketaatan ya seperti orang yang menjaga dirinya, kemudian dia berhias dengan hiasan yang cantik dan cakep rupawan. Maka itulah ya mereka orang-orang solihin. Mereka adalah seperti orang yang menjaga dirinya dan berhias rupawan. Dan itulah gambaran para malaikat-malaikat yang mana mereka adalah orang-orangnya makhluk yang tidak pernah bermaksiat, dan mereka adalah orang yang manusia makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak sembarang begitu. Sehingga mereka orang solihin itu mereka berharap, ya Allah, andaikan setiap hari Ramadan, setiap hari bulan suci Ramadan nikmatnya, sedapnya ibadah kami entengnya. Ya, kalau hari-hari biasa ya kami beribadah, kami jauh dari maksiat, tapi pahalanya biasa-biasa baik. Tapi bulan Ramadan kami beribadah, kami jauh dari maksiat, sehingga mendapatkan semua kebaikan insya Allah. Itu baru yang pertama. Yang kedua nanti ya pas Sabtu yang akan datang belah panjang ini, ibu-ibu nak belanja, ibu-ibu nak masak, mungkin ada pengumuman dan lain sebagainya. Ya mungkin di sini dulu ya harapannya agar ya puasa tahun ini, puasa mulai hari ini, puasa mulai detik ini dan seterusnya kita jauh dari hal-hal yang dapat menghabiskan pahala puasa kita, apalagi menghilangkan yang membatalkan puasa kita ya. Jadi benar kata Nabi, kita puasa kadang hanya yang dapat lapar dan haus saja. Mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan. Ghibah orang, menggunjing orang, ngantoin orang. Satu saat ada seseorang yang datang atau dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia ni puasa ya Rasulullah, dia ni hebatnya puasanya, dia betina pula ya Rasulullah. Kebenaran yang ibu-ibu, betina 2 orang ya Rasulullah, tukang ngoceh, tukang gunjing, tukang ini ngatain orang, tapi dia puasa. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hai ibu, bunda-bunda, ibu-ibu, ya, aku dengar engkau orang yang suka menggunjing orang, suka ghibah orang, suka menggosip orang. Ya, mungkin jangan teman-teman gini, ya gosip-gosip nih. Sore gitu ke rumah tetangga. Kalau dia ada cerita-cerita baru, ini kalau hobi-hobinya. Iya, rumah tetangga ngapo? Ada cerita baru mungkin. Dia tadi SMS ada cerita hangat. Ini cerita hangat kalau yang baik. Kalau Ramadan ini kalau bisa jangan cerita kecuali cerita akhirat. Kalau bisa, ya jangan kita ngobrol, ya atau ngobrol, kecuali ya ngobrol yang baik, ngobrol yang baik, ngobrol akhirat. Ya, sebenarnya hari keberapa nih? Doanya mana? Tadi habis pagi ke doanya. Ya, mana kau sudah haji keberapa? Juz berapa? Tahu tak artinya? Dan seterusnya ngobrol. Jangan cerita yang hangat ngatoi sampailah dari jam 10 sampai jam 1. Tapi jam carian anaknya kehilangan. Mana bunda hilang? Oh itu katanya sebelah, ada di rumah sebelah. Iya. Akhirnya dipanggil kedua orang tadi, perempuan itu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kata Rasulullah, menurut sahabatnya ambil wadah mangkok, 2 mangkok dan taruh di depannya. Disuruh oleh Rasulullah untuk memuntahkan, kau beludah, kau muntahkan. Akhirnya dia mengeluarkan dari mulutnya, tahu keluar daging dan darah yang segar, daging yang masih
daging yang segar dan darah yang segar. Kata Rasulullah SAW, itu yang hasil dari selama ini yang engkau bicarakan, kau menggunjing orang, ya orang yang menghibah sama seperti makan daging saudaranya, keluar dagingnya. Kalau zaman Nabi masih ada, mungkin banyak ibu-ibu nih yang suruh muntah Nabi, banyak daging yang dimakan oleh ibu-ibu ini, oleh kita ini, dikarenakan galak ngomong iwong, galak atau iwong, galak menggunjingi orang, walaupun itu adalah kenyataan. Emang benar, misalkan ibu itu beli baju atau beli sesuatu di Shopee, tapi kena tipu. Ibu itu beli di Shopee, barang-barang di Shopee jeleknya. Ya, tapi buat apa? Walaupun kenyataan, tapi tidak boleh ngomongin orang itu tidak boleh. Ya, apa itu riba? Yang menyebutkan seseorang kalau dia mengetahui dia akan marah. Kalau itu bohong, kalau tidak kenyataan namanya fitnah. Dia tidak pernah beli barang di Shopee, tapi kita ceritakan bahwasanya dia beli Shopee, dan ketipu. Padahal dia tidak pernah beli, maka itu namanya fitnah. Jadi benar itulah namanya riba. Kalau tidak benar namanya fitnah. Jadi tidak usah ngomongin orang. Kalau kita suka ngomongin orang lain, maka tidak menutup kemungkinan ada orang yang Allah ciptakan yang suka ngomongin kita pun akan, yang ada kita pun Allah ciptakan untuk, kalau kita ada orang yang akan menghibah kita juga. Kalau kita suka ngomongin orang, Allah ciptakan orang untuk menghibahi kita juga. Bukankah kita juga banyak kesalahan? Bukankah kita juga banyak kekeliruan? Bukankah kita juga sering kepleset lidah, sering salah langkah? Maka itu pun akan dihibai oleh orang lain juga. Kalau ibu-ibu di sini tukang hibah atau tidak? Tukang gosip atau tidak? Tukang ke tetangga atau tidak? Tidak banyak, berarti tidak sedikit. Banyak. Tidak banyak, sedikit. Walaupun sedikit juga tidak bagus. Kalau bisa tidak usah ada di antara kita yang suka menghibah, yang menggosip. Jadi pahala kita akan habis. Dan yang berikutnya adalah namimah, suka mengadu orang lain. Apa itu namimah? Memindahkan pembicaraan dengan niat untuk mengadu domba, untuk mengadu seseorang, mengadu teman, mengadu siapapun. Itu namanya namimah, mengadu domba, mengadu orang lain. Jadi pahala dosanya itu juga besar. Kalau kita puasa, pahala puasa kita bakal habis. Dan yang berikutnya adalah berdusta, ngomong yang bohong, ngomong yang tidak sesuai dengan fakta. Kecuali kalau terpaksa, terpaksa kita berbohong, itu terpaksanya. Jadi kadang-kadang kaum muslim ini bukan terpaksa, jadi hobinya, hobinya berbohong. Kenapa lemak bohong terbukti ke kawan ke lemahnya, sehingga dia kalau dia dalam keadaan puasa, maka pahala puasanya akan hilang. Gimana kalau terpaksa? Kalau terpaksa itu kalau ada yang berkelahi, ada yang kelahi, dia menanyakan kepada kita, apa benar dia ni galak begini, dia begitu, galak lewat sini, galak begini begitu. Tidak, dia ni bagus baik, dia tidak pernah lewat sini. Itu berbohong. Atau mau berkelahi di rumah tangganya, suaminya atau keluarganya ada yang mau kelahi, dia mau bertanya kepada kita omongin yang baik-baik saja. Walaupun itu bohong, itu namanya terpaksa untuk kebaikan. Jangan berbohong untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga kita lakukan dari amalan, maka laksanakanlah di kapanpun, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan jumlah yang belum pernah kita lakukan dari ibadah, maka laksanakanlah, lakukanlah. Siapa tahu tahun ini adalah tahun kenikmatan, tahun keberkahan. Dengan kita mengamalkan amalan yang banyak, maka kita mendapatkan cinta kasih dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jangan berdoa terus, mudah-mudahan tahun ini banyak rezeki ini, meningkat penghasilan,
dunia terus tingkat, terus derajat angkat naik. Jangan urusan dunia kita berdoa terus, tapi urusan akhirat kita harus lebih daripada itu. Kenapa? Karena kan ulama mengatakan ya bahwasanya ad-dunya yu'tihullahu man yurid wa man lam yurid. Dunia itu Allah berikan kepada orang yang mau dan orang yang tidak mau. Wal akhirah, sedangkan akhirat atahullahu liman yuridu. Sedangkan akhirat Allah akan berikan kepada hanya orang yang mau. Ya, bagaimana sabda Nabi? Ya, kalian semua bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Tidak mau. Ya, yang tidak mau tidak dipaksa oleh Allah. Tidak mau masuk surga tidak dipaksa oleh Allah. Tapi masuk neraka, ya, semau tidak mau harus masuk. Urusan dunia, mau atau tidak mau kita akan mendapatkannya. Ya, kadang-kadang lagi tidur ada yang hidup anak gitu. Hidup. Ada apa? Anaknya SMS, ma dari aku dari dapat THR. Kita tidak mau, tidak tahu, tapi dapat rezeki. Mau tidak mau, dunia itu akan kita dapatkan. Tapi akhirat, ya kita tidak akan mendapatkannya kecuali kalau kita mau, ya. Kalau kita tidak sholat, tidak dapat pahala. Kalau kita tidak sedekah, tidak dapat pahala. Kalau tidak banyak amal yang ikhlas, tidak bakal masuk surga. Tidak mungkin masuk surga kalau kita tidak beramal. Tidak mungkin kita masuk surga dapatkan itu Allah kalau kita tidak, hati kita tidak baik. Siap untuk jadi orang baik? Siap untuk masuk surga? Kalau kita mau, insya Allah Allah akan berikan. Ya. Tapi kalau urusan akhir dunia, mau tidak mau, jadi urusan dunia tak usah kita mikirkan gini. Ya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang kita tidur, walaupun kita gimana. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang mulia ini sedikit akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Ya, biar kita ada bahasannya tentang puasa. Yang membatalkan puasa ada dua jenis. Yang pertama adalah ismun yubtilu thawaba shaum la shauma nafsa. Yang pertama yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Dan itu tidak wajib untuk kita qadai. Ya. Yang batalnya hanya pahala puasa, bukan puasanya. Ya. Jadi pahalanya tidak dapat, puasanya tetap sah. Ya, dan tidak wajib untuk diqadha. Dan yang kedua, ini yang agak berat, yang membatalkan puasa, ya, dan juga batal pahalanya. Puasa tidak sah, pahalanya juga tidak ada. Dan wajib untuk diqadha. Ya, yang seperti yang kita tahu selama ini. Ya. Adapun yang membatalkan pahala puasa itu, ya, adalah yang membatalkan pahala dengan akibat kesalahan panca indera kita, kesalahan perbuatan kita. Ya, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berhubungan, kita tidak melakukan yang membatalkannya. Ya, tapi kita, yaitu salah satunya adalah kita menggibah orang, ngatoin orang. Puasa kita sah. Ya, kita tidak wajib untuk mengqadai, tapi pahalanya habis. Pahalanya berkurang. Ya, kalau setiap hari 5 kali, habislah pahalanya puasa kita. Makanya Nabi mengatakan, ya, kam min shaimin laisa lahu hazzuhu illa al-ju' wal 'atas. Kam min shaimin hazzuhu al-ju' wal 'atas. Dalam hadis yang lain. Ya, mana hadis? Berapa banyak orang yang berpuasa, jatahnya yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Ya. Puasa, ya, tapi tidak dapat pahalanya. Ya. Mau atau tidak? Puasa tapi tidak dapat pahala, mau tak? Pasti kita mengharapkan kita berpuasa dan mendapatkan pahala puasa kita. Ya. Kita lapar, kita capek, ya. Kita sudah maksimal tapi tidak dapat pahala. Kita begawi tidak dapat upah.
Ya, kita sudah bekerja keras tidak dapat balasan, kan percuma, capek kita. Padahal Allah menjanjikan orang yang berpuasa akan ditinggikan derajatnya, orang yang berpuasa akan dihapuskan dosanya, orang yang berpuasa amalnya akan dilipat kalikan sehingga dia berhak menjadi penghuni surga karena saking banyaknya amalan, saking berlipat kalinya amalan yang dia lakukan sehingga berhak untuk mendapatkan surga.